Pembuktian aturan Leibniz. Di sini yang akan saya buktikan cuma aturan pertama, karena aturan kedua dan ketiga terlalu ribet untuk dibuktikan dan untuk dijelaskan. Saya takut-takut teman-teman nantinya error nantinya. Tapi untuk aturan kedua ini pembuktiannya ribet, tapi untuk contoh soal dia enak gitu. Jadi saya hanya mau membuktikan aturan yang pertama. Aturan yang pertama, jika fx sama dengan df per dx atau fx dx sama dengan df, ini hanya kali silang ya, maka integral dari a ke b fungsi x dx sama dengan integral a ke b df sama dengan fb dikurang fa. Ya, ini integral tentu nanti dengan batas a ke b, berarti nilainya itu sama dengan fb kurang fa, di mana a dan b adalah konstanta. Berdasarkan definisi ini, kita dapat menyatakan bahwa integral dari a menuju x ft dt sama dengan ft dengan batas ax sama dengan fx dikurang fa. Karena fa adalah fa-nya tadi adalah konstanta ya. Nah, diferensiasi persamaan ini terhadap x. Setelah kita dapatkan ini, kita diferensialkan. Berarti si integralnya itu kita diferensialkan. Atau kita turunkan. Turunan dari integral ini terhadap x, berarti d dx, hasilnya kan ini tadi nih. Berarti ftx per a, d per dx, fx kurang fa, sama dengan fx saja. Nah, fa-nya kemana? Fa-nya ya 0, kan fa-nya konstanta. Kalau konstanta berarti dia tidak mengandung unsur x. Sedangkan kita di sini menurunkannya terhadap x, makanya fa-nya menjadi 0, sehingga d dx dari fx kurang fa itu sama dengan fx. Ini berarti d per dx integral dari a menuju x kali d per dx dari integral a menuju x dari fungsi ft dt sama dengan fx. Bu, gimana nanti kalau kebalik gitu? Di bawahnya x, di atasnya a, misalnya di sini x, di sini b lah misalnya. Di sini b. Jelek banget b-nya. Di sini b. Nah, berarti nanti d per dx-nya itu sama dengan min fx. Kebalikannya nanti. Oke, itu pembuktian untuk aturan pertama. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, jika u sama dengan integral 0 menuju x, e pangkat min s kuadrat ds, tentukan du per dx. Karena batas bawah kita konstanta dan batas atas variabel kita, dan batas atas itu variabel, maka aturan Leibniz yang digunakan adalah aturan yang pertama. Jadi ketika ngelihat soal, teman-teman harus memprediksi dulu, ini Leibniz yang keberapa yang dia gunakan gitu. Ini adalah Leibniz yang pertama. Sehingga du per dx itu sama dengan d per dx integral dari 0 menuju x dari e pangkat min s kuadrat ds. Maka fs itu kan sama dengan e pangkat min s kuadrat. Batas bawah integral adalah konstanta, sedangkan batas atas berkaitan dengan fungsi x, yaitu x, sehingga fx sama dengan min e pangkat min x kuadrat. Dengan demikian, du per dx, d per dx sama dengan, tadi kan sama dengan fx nantinya jadinya kan. Nah, sama dengan fx berarti kan sama aja dengan ini jadinya. E pangkat min x kuadrat. Nah, kenapa pangkat min x kuadrat? Di sini kan tadinya s, kan dia fungsi x, berarti si s-nya kita rubah menjadi x kuadrat. Ini untuk contoh yang pertama. Oke, selanjutnya kita masuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini kita menggunakan aturan yang kedua. Soalnya itu jika u sama dengan integral dari a menuju akar x dari sin t kuadrat dt, tentukan dy per dx-nya. Dari soal itu kan kita tahu kalau ft-nya itu sin t kuadrat. Sedangkan batas bawah integral kita adalah u, itu sama dengan a, sehingga du dx-nya itu sama dengan 0. Sedangkan batas atas mengandung fungsi x, yaitu v, yaitu sama dengan akar x. Kalau kita turunkan hasilnya jadi 1 per 2 akar x. Jadi persamaan kita itu fu-nya menjadi sin a kuadrat, karena t-nya kita ganti dengan a,
berarti sin A kuadrat sama dengan sin A kuadrat. Sedangkan FV kita jadinya sin X dikuadratkan. Sin X dikuadratkan karena kita ganti T-nya dengan V, yaitu V itu tadi kan akar X. Jadi jadinya sin X. Ini ya. Dengan demikian, berdasarkan aturan kedua, persamaan aturan kedua ini, maka d per dx sama dengan d per dx dari integral a sampai akar x dari sin t kuadrat dt. Fv-nya kan tadi ini, sin x, berarti sin x. D per dx-nya tadi apa? 1 per 2 akar x. Sedangkan fu-nya tadi apa? Sin a kuadrat. Du per dx-nya 0, berarti jadinya hasilnya itu sin x per 2 akar x. Ini dia. Jadi untuk yang aturan kedua ini dimasukin ke contoh soal enak, tapi pembuktian rumusnya ribet. Makanya nggak saya tampilkan. Takut bikin tambah error kepalanya saja. Oke, sekian penjelasan penerapan dari diferensial parsial. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi.